Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sudah dikenalkan ya tadi sama Femi, tapi saya kenal lagi, mungkin ada yang barusan join. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Aisyah Rahmadani Putri Kofur, biasa dipanggil Dr. Gigi Aisyah. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas salah satu topik yang cukup menarik di bidang kesehatan masyarakat, yaitu tentang pengukuran epidemiologi. Senang banget lihat teman-teman di sini masih pada semangat ya. Semoga semangatnya sampai nanti ya, sampai 80 menit ke depan. Semoga nggak ngantuk, karena mungkin ini ada beberapa orang yang mungkin masih sering bingung, tapi sebenarnya untuk pengukuran epidemiologi ini sering banget dibicarakan, apalagi di masa pandemi seperti saat ini. Jadi, mungkin kalian sering banget dengar kalimat tentang prevalensi COVID-19 di Indonesia, terus insidensi COVID-19 di Indonesia, insidensi COVID-19 di Pulau Jawa. Nah, itu pasti kan kalian sering banget dengar ya, untuk para tenaga kesehatan, khususnya dokter gigi, dokter, seharusnya memang tahu ya tentang pengukuran-pengukuran epidemiologi ini, agar ketika kita berbicara mengenai penyakit dengan segala data yang ada, kita bisa mengetahui apa yang dimaksud dengan pengukuran yang disampaikan oleh data-data tersebut. Jadi ketika kita bisa mengerti, kita bisa menyampaikan ke orang lain. Jadi kita bisa memberikan informasi lebih akurat, lebih lengkap lagi kepada orang lain, khususnya orang-orang awam. Mungkin orang-orang awam kan tidak mengetahui pengukuran epidemiologi karena memang mereka tidak belajar tentang pengukuran epidemiologi ini, tapi mereka mungkin hanya sekedar tahu prevalensi itu apa, tapi nggak ngerti kenapa kok prevalensi itu harus diukur, seperti itu. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan wajib untuk mengetahui, terutama jika kita nanti akan bekerja di fasilitas-fasilitas kesehatan, seperti terutama di puskesmas, di rumah sakit. Kita wajib mengetahui mengenai apa yang dimaksud dengan pengukuran epidemiologi dan segala pengukuran yang ada di dalamnya. Seperti itu. Jadi semoga tidak ngantuk ya teman-teman, semoga bermanfaat juga, dan nanti kalau misalkan di akhir ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Ini ada beberapa topik atau subtopik yang kita bahas pada malam hari ini. Learning point-nya ada yang pertama adalah definisi dari epidemiologi. Ini wajib diketahui oleh banyak peserta yang ada di sini. Kemudian ada pengukuran angka kesakitan atau yang biasa kita sebut dengan morbiditas. Kemudian ada insidensi. Insidensi ini sering banget keluar, terutama di soal-soal ujian kompetensi. Untuk teman-teman yang mau melakukan ujian kompetensi atau yang akan mengikuti ujian kompetensi yang sudah mempersiapkan, bisa banget mendengarkan karena mungkin akan sangat bermanfaat nantinya untuk menjawab soal-soal yang ada di ujian kompetensi bagian ilmu kesehatan gigi masyarakat. Kemudian ada prevalensi. Prevalensi ini juga sering banget keluar. Kemudian ada attack rate. Lalu ada pengukuran angka kematian atau mortalitas. Kemudian ada cause specific death rate. Kemudian ada crude death rate. Kemudian ada case fatality rate. Kemudian ada neonatal mortality rate, ini juga sering dibahas, neonatal mortality rate ini. Kemudian ada infant mortality rate, ada maternal mortality rate, pengukuran angka kelahiran. Kemudian ada crude birth rate, kemudian ada crude fertility rate, dan juga ada crude rate of natural increase, dan yang terakhir adalah low birth weight ratio. Mungkin dari nama-namanya kalian sering banget dengar ya, atau mungkin kalian juga sudah bisa menyimpulkan dari nama-namanya ini pengukuran jenis apa sih sebenarnya. Nah, mungkin kalau misalkan cuma hanya sekedar tahu, kurang afdol ya, jadi kita harus belajar satu persatu. Oke, jadi kita belajar dulu. Yang pertama adalah tentang definisi epidemiologi. Sebenarnya epidemiologi itu apa sih? Nah, epidemiologi ini merupakan ilmu yang mempelajari mengenai distribusi dan determinan. Determinan ini adalah faktor-faktor resiko atau faktor-faktor predisposisi, atau yang paling awam bahasanya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi suatu kejadian yang berhubungan dengan kesehatan pada populasi tertentu. Jadi misal ada populasi lansia berusia di atas 60 tahun, kemudian ada kejadian yang disebut dengan diabetes mellitus. Mungkin teman-teman sering dengar ya, diabetes mellitus dan juga periodontitis. Nah, untuk mengetahui distribusi dan determinannya, kita akan mempelajari mengenai epidemiologi. Epidemiologi yang terjadi di dalam masyarakat yang lansia, yang mengidap atau yang terkena
diabetes mellitus dan juga periodontitis. Apa saja yang mempengaruhi diabetes mellitus, apa saja yang mempengaruhi periodontitis, kemudian ada berapa sih banyak orang-orang atau lansia yang menderita diabetes mellitus, ada berapa banyak lansia yang menderita periodontitis, dan sebagainya. Biasanya epidemiologi ini sangat penting digunakan sebagai latar belakang membuat suatu karya tulis ilmiah. Kenapa? Karena karya tulis ilmiah ini terdapat latar belakang yang biasanya berupa data. Data tersebut digunakan untuk menguatkan suatu penelitian yang nantinya akan diteliti oleh seseorang. Nah, karena itu biasanya kita membutuhkan suatu data yang pasti. Data pastinya apa? Yang biasanya berupa distribusi. Distribusi itu kebanyakan kalau kalian sering dengar tentang frekuensi. Yang paling sering ada tuh frekuensi itu berapa jumlah orang-orang yang menderita suatu penyakit, berapa jumlah orang-orang yang meninggal karena suatu penyakit, atau berapa banyak orang-orang yang lahir atau dilahirkan atau lahir dengan berat yang cukup rendah atau BBLR biasanya. Nah, itu namanya distribusi. Kalau determinan, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya BBLR tersebut, itu disebut determinan. Oke, selanjutnya, untuk pengukuran epidemiologi sendiri sebenarnya sangat bermacam-macam ya. Kalau misalkan secara garis besar dibagi menjadi pengukuran morbiditas yang pertama. Morbiditas ini nama lainnya adalah kesakitan, angka kesakitan, atau biasanya adalah keluhan atau kecacatan biasanya. Kemudian ada juga pengukuran mortalitas. Pengukuran mortalitas ini biasanya pengukuran yang digunakan untuk melihat angka kematian. Jadi tadi morbiditas cacat, mortalitas ini sudah meninggal atau sudah mati. Kemudian ada juga pengukuran kelahiran. Pengukuran kelahiran ini biasanya sering digunakan untuk mengetahui berapa banyak orang yang lahir ini. Untuk menghitung penduduk biasanya dibutuhkan pengukuran kelahiran agar juga tahu berapa banyak perbandingan antara orang yang dilahirkan dan orang yang sudah meninggal. Yang pertama kita bahas mengenai pengukuran morbiditas. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, jadi sebenarnya morbiditas itu kalau misalkan bahasa awamnya itu adalah kecacatan. Jadi kalau misalkan sering kalian baca mungkin di berita-berita atau di latar belakang suatu karya tulis ilmiah, kalian sering baca tentang meningkatkan morbiditas dan mortalitas dari individu tersebut. Nah, ini morbiditas ini merupakan suatu kecacatan atau kesakitan. Jadi morbiditas itu dapat didefinisikan sebagai keluhan, kesakitan, atau derajat sakit, baik secara fisiologis maupun psikologis. Nah, biasanya menentukan morbiditasnya apa ya? Biasanya menentukan adalah dokter. Jadi, ketika pasien atau seorang individu itu datang, kemudian dia mengeluhkan sesuatu, dia mengeluhkan suatu kecacatan atau kesakitan yang ada dalam dirinya, baik secara fisiologis maupun psikologis, kemudian dilakukan diagnosis oleh dokter atau dokter gigi yang kompeten, di situ disebut sebagai morbiditas. Dia telah mengalami morbiditas. Kemudian untuk definisi angka morbiditas itu merupakan jumlah orang dalam populasi tertentu yang menjadi sakit atau sedang sakit dalam waktu tertentu. Jadi biasanya untuk mengukur angka morbiditas ini disebutkan populasinya. Populasinya pada masyarakat yang seperti apa. Biasanya pada penelitian-penelitian disebutkan misalnya pada anak-anak berusia 6-10 tahun yang menderita karies, misalnya pada waktu kapan aja waktunya, biasanya pada waktu tahun 2020 saja, seperti itu. Jadi ada batasan waktunya, kemudian ada populasi yang menjadi sakit tersebut.